Seperti apa kalau misalkan dengan ekspektasi bahwa The Fed dan juga Bank Indonesia akan mangkas suku bunga acuannya di tahun ini atau melakukan pivot begitu, seperti apa dampaknya bagi pasar keuangan lain, utamanya seberapa menarik sih pasar saham domestik juga di negara-negara emerging markets? Tadi saya sampaikan bahwa baru rencana kenaikan penurunan suku bunga saja 50 sampai 75 basis poin di tahun ini. Pasar sudah merespon dengan kenaikan IHSG yang demikian signifikan ya. Ditutup di 72 di 2023 dan kemarin di 7323. Jadi kalau nanti penurunannya sudah terrealisasi, saya kira itu akan bisa meningkatkan IHSG ke tingkat yang lebih tinggi yang tadi Mas Robert bilang. Kalau yang sangat optimis bisa sampai 4.400. Saya kira itu tujuan atau sasaran yang achievable saya kira. Kalau The Fed dan juga Bank Indonesia benar menurunkan suku bunga sampai 50 sampai 75 basis point. Itu sangat mendukung untuk kenaikan. Oke, ada dukungan Mas Robert, tapi seberapa menarik sih kalau misalnya kita bandingkan juga nih pasar saham tanah air dibandingkan dengan negara-negara emerging markets kalau misalkan nanti The Fed betul-betul mangkas suku bunga acuan bahkan hingga 75 basis point. Ya, saya rasa yang akan jadi perbandingan adalah bagaimana pertumbuhan ekonominya. Dan kita sebenarnya ada modal dari itu tadi ada pemilu karena memang PDB kita ini kan digerakkan mayoritas oleh konsumsi ya. Jadi ketika konsumsi itu terangkat mungkin itu juga akan pandangan terhadap tanah air kita juga ekonominya berarti oke, masih bagus dan mungkin achievable juga PDB 5%. Itu yang kemudian membuat pasar kita mungkin lebih menarik karena sentimen tersebut dari dalam negeri kita solid, dari luar negeri didukung oleh suku bunga dan lain-lain, dan juga mungkin kita juga bisa melihat sektor komoditas terutama emas misalnya. Emas yang diperkirakan di tahun 2024 ini akan pecah rekor lagi menurut proyeksi karena penurunan suku bunga The Fed, dan mungkin ini yang juga bisa menjadi salah satu pendorong. Dan mungkin kita lihat juga dari lebaran, momen-momen seperti itu dan pembagian dividen atau misalnya nanti earning reportnya yang mungkin diperkirakan akan bagus juga hasilnya di tahun report di tahun 2022, itu juga bisa menjadi optimisme tambahan bagi investor dan semakin membuat IHSG menarik. Oke, salah satunya sektor komoditas emas khususnya Mas Robert ya. Kalau dari Pak Hamdi sendiri sektor-sektor apa saja sih yang potensial di tahun 2024 yang juga bisa menjadi booster bagi pergerakan IHSG? Ya, saya setuju dengan Mas Robert tadi. Kita kan ada pemilu, ada habis itu disusul dengan puasa dan lebaran. Kan selama ini pengalaman saya itu inflasi paling tinggi itu justru selama Ramadan gitu. Artinya banyak orang yang expand uangnya untuk konsumsi dan itu kan bisa memboost perekonomian. Jadi saya sangat optimis dengan dua katalisator itu akan bisa meningkatkan performa IDX, IHSG lebih lanjut, ditambah dengan tadi kita sempat diskusi bahwa sampai sekarang pemilu tinggal sebulan lagi, tapi suasananya aman, damai dan tidak ada kondusif ya Pak ya? Ya, kejadian yang seperti di pemilu-pemilu yang lalu yang gontok-gontokannya demikian intens. Sekarang kan cenderung aman, damai. Investor itu yang penting mereka tidak peduli nanti siapa yang menang, mereka nggak terlalu peduli. Yang penting pemilunya aman dan tidak terjadi peristiwa yang signifikan, itu mereka tidak terlalu mementingkan. Yang penting aman, pemilu lancar, perekonomian tidak terganggu, apalagi ada katalisator tadi, itu pasti akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Kondisi politik yang stabil yang tentunya diharapkan oleh pelaku pasar khususnya investor ya Pak ya.